Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu presensi dulu ya. Vika Novela. Hadir, Bu. Baik, Raffi Adnan Zazuli. Hadir. Rizana. Hadir, Bu. Ivan. Hadir, Bu. Baik anak-anak, alhamdulillah ya pada hadir. Selanjutnya, Ibu akan membagikan materi pada hari ini ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks narasi dengan benar. Kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks narasi dengan tepat. Dan yang ketiga, menentukan struktur teks narasi pada contoh yang diberikan dengan benar. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka nonton film? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, film juga berawal dari teks narasi yang diubah menjadi film. Lalu, siapa di sini yang suka baca cerita atau dongeng? Tidak ada. Kurang suka, Bu. Oh, kurang suka, tapi pernah ya? Ya, pernah. Oke. Nah, kalian pernah nggak sih dengar cerita Malin Kundang? Pernah, Bu. Nah, Pernah, itu juga Bu. termasuk teks narasi ya, anak-anak. Lalu, apa sih itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang berisi cerita tentang suatu peristiwa atau kejadian yang disampaikan secara runtut menurut urutan waktu. Cerita dalam narasi bisa berasal dari pengalaman nyata atau bisa juga merupakan hasil imajinasi atau hayalan penulis. Tujuannya adalah membuat pembaca merasa seolah-olah ikut berada di dalam cerita tersebut. Nah, ciri-cirinya ada 1, berisi cerita atau kisah. Yang kedua, ada tokoh, peristiwa, dan waktu kejadian. Yang ketiga, disusun dengan urutan yang jelas. Yang keempat, mengandung awal, tengah, dan akhir. Dan yang kelima, bertujuan untuk menghibur atau memberi pesan. Strukturnya yaitu yang pertama, orientasi atau bagian awal. Memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Yang kedua, komplikasi yaitu bagian tengah yang berisi masalah atau peristiwa yang terjadi dalam teks narasi. Dan yang terakhir yaitu resolusi, biasanya berisi penyelesaian dari masalah. Nah, contoh singkat dari struktur teks narasi, isinya apa aja sih? Misal ya, orientasi, Dina pergi ke hutan sendirian. Nah, itu kan memperkenalkan tokoh dan tempat ya anak-anak. Lalu yang kedua, komplikasi atau masalah. Ia tersesat dan takut. Dan yang terakhir, resolusi. Dina menemukan jalan pulang dengan bantuan warga. Yang berarti penyelesaian dari masalah. Lalu berikutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Teks narasi dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, narasi fiksi. Biasanya cerita rekaan, misalnya dongeng, legenda, dan cerita rakyat. Dan yang kedua, ada teks narasi non-fiksi, yaitu cerita nyata, misalnya pengalaman pribadi atau biografi tokoh. Contoh teks narasi. Coba di sini ada yang mau
Bacain nggak? Vela? Atau Zana? Sana, Bu. Iya, tolong Zana bacain contoh dari teks narasi. Vela aja ding, Bu. Ayo. Saksut lah. Tolong, kan masih apa sih? Bacain. Dibaca bayan. Ya. Suatu hari, Budi menemukan dompet di jalan. Ia bingung harus mengembalikannya kepada siapa. Setelah mencari informasi, akhirnya ia menemukan pemiliknya dan mengembalikannya dengan jujur. Baik, terima kasih Vela sudah membacakan contoh dari teks narasi. Nah, itu contoh teks narasi yang singkat ya anak-anak. Nah, biar pembelajaran kita lebih seru, yuk kita nonton dulu video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online Bahasa Indonesia. Bersama saya, Miss Nita Sulistiawati. Kali ini, Miss Nita akan membahas materi di kelas 7, khususnya untuk materi teks narasi. Di sini ada yang tahu teks narasi itu apa? Jadi, teks narasi disebut juga sebagai teks imajinasi atau imajinatif. Nah, sesuai dengan namanya, imajinasi tentunya bersifat hayalan. Meskipun yang digambarkan bersifat hayalan, namun pembaca atau pendengar biasanya terbawa dalam suasana yang diceritakan. Teks narasi dapat diartikan sebagai karangan yang berisi serangkaian peristiwa. Dan masalahnya didukung oleh pelaku atau para tokoh serta memerlukan imajinasi yang disusun secara runtut. Nah, anak-anak, untuk melanjutkan video pembelajaran, nanti kalian nonton sendiri di rumah setelah pembelajaran hari ini ya. Sekarang lanjut ke materi. Tebak alur atau urutkan cerita berikut. Di sini kalian diskusi ya anak-anak. Nanti setelah itu ibu akan tunjuk siapa yang akan nanti kalian satu-satu mengurutkan alur cerita teks narasi singkat ini. Diskusi bisa dilakukan dalam WA group ya anak-anak. Baik anak-anak, sudah selesai ya waktu diskusinya. Sekarang ada nggak nih yang mau mewakilkan teman-temannya untuk menebak alur cerita ini? Sana? Jawabannya Ya. 2, 3, 1. Iya, coba dibacakan. Rina tersesat di hutan. Rina merasa takut. Ia menemukan jalan pulang. Ya, benar sekali.
Urutannya sudah sesuai dengan orientasi, komplikasi, dan resolusi ya. Pintar. Terima kasih, Zana. Sama-sama, Bu. Udah, langsung kesimpulan aja. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, yang pertama, teks narasi adalah cerita yang runtut. Yang kedua, memiliki struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan yang ketiga, bisa berupa fiksi atau non-fiksi. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian memahami materi hari ini ya. Sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.